Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alferi dari kelas PTIKD 2018 dengan NIM 1829040021. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas materi tentang bandwidth, yang juga tugas saya yaitu batas pengiriman data, bisa juga disebut bandwidth, dari mata kuliah komunikasi data. Yang pertama di sini yaitu definisi bandwidth. Bandwidth adalah kapasitas maksimal dari suatu data yang dapat digunakan untuk mengirim data tertentu di suatu jalur komunikasi dalam hitungan detik saat melakukan pertukaran data. Jumlah maksimal transfer data dalam satu waktulah yang disebut dengan bandwidth. Semakin sedikit kendaraan yang melintas di jalan raya, semakin lancar lalu lintas di jalan raya tersebut, dan semakin banyak kendaraan yang melintas, semakin lambat atau tersendat lalu lintas di jalan raya, sehingga di jalan raya diperlebar, maka akan semakin banyak kendaraan yang bisa melaluinya. Nah, contoh di atas Anda bisa terapkan analogi bahwa bandwidth, semakin besar bandwidthnya, maka semakin banyak pertukaran data yang akan terjadi di dalam satu waktu tertentu. Selanjutnya yaitu fungsi dari bandwidth. Kini kita akan membahas tentang fungsi bandwidth dalam jaringan komputer. Selain dari fungsi utamanya dalam menghitung jumlah transfer data antara pengguna dan server, terdapat 3 fungsi lainnya dari bandwidth, antara lain yaitu ukuran media pengiriman data. Yang pertama adalah sebagai ukuran media atau jalur pengiriman data yang dimiliki oleh suatu komputer atau jaringan tertentu. Fungsi ini hampir berlaku di semua tempat yang memiliki jaringan komputer. Bandwidth sangat berguna apalagi jika berhubungan dengan distribusi jaringan. Ukuran bandwidth umumnya digunakan sebagai patokan pengguna untuk memiliki provider atau penyedia layanan yang berhubungan dengan koneksi internet. Semakin besar bandwidth yang ditawarkan, maka semakin baik pula layanan yang diberikan. Yang kedua yaitu membagi kecepatan transfer data. Dia juga memiliki fungsi lain dari bandwidth, yaitu membagi kecepatan transfer data. Fungsi lainnya yaitu sebagai kecepatan, sehingga kecepatan yang dimiliki dapat didistribusikan secara adil ke seluruh pengguna. Pembagian ini juga untuk membatasi agar antar pengguna tidak saling berebut bandwidth. Jika tidak dibagi, maka bisa jadi seluruh bandwidth yang dialokasikan ke jaringan tersebut hanya dipakai oleh satu pengguna saja, dan pengguna lain tidak mendapatkannya. Misalnya pada saat mengunduh file dari internet yang sangat besar. Pada saat melakukan proses pengunduhan, maka akan terjadi permintaan data yang cukup besar, dan tentu saja itu akan membanjiri bandwidth pada jaringan. Jika tidak dibatasi, maka koneksi pengguna lain akan lambat atau bahkan tidak dapat terkoneksi sama sekali. Yang ketiga, yaitu membatasi besaran data yang akan ditransfer. Bandwidth itu sebenarnya adalah batasan kapasitas yang besarnya tergantung jumlah yang dipilih klien. Nah, batasan jumlah ini tidak bisa lebih, jadi berapapun kecepatan internet ataupun jumlah pengguna yang memakai, kapasitasnya tetap seperti yang telah ditentukan. Sehingga hal ini sering dimanfaatkan oleh administrator jaringan atau administrator hosting dalam membatasi transfer data yang dilakukan oleh pengguna agar tidak terjadi ketimpangan antara satu pengguna dengan pengguna lainnya. Nah, kesimpulan yang bisa diambil dari fungsi yang telah disebutkan di atas bisa disimpulkan dengan adanya bandwidth, para pengguna bisa mendapatkan kecepatan transfer data dan akses internet yang seimbang. Tidak ada salah satu yang merasa dirugikan ataupun diuntungkan, karena bandwidth membuat administrator bisa membagi dan membatasi bandwidth pada setiap pengguna. Cara kerja bandwidth tidak terlepas dari pengertian beserta fungsinya, jadi cara kerjanya masih berhubungan dengan penjelasan di atas. Bandwidth akan bekerja secara otomatis saat Anda mengaksesnya. Semisal terjadi suatu gangguan yang tidak diinginkan, maka penyebab utamanya kemungkinan dikarenakan paket loss, latensi, dan faktor bandwidth sendiri. Bandwidth bekerja seperti jalan raya, di mana semakin besar atau lebar jalan raya, maka jumlah kendaraan yang
melintas semakin banyak dan lalu lintas juga semakin lancar. Semakin besar bandwidth, maka semakin besar kecepatan dan jumlah penggunanya. Kinerja bandwidth juga dipengaruhi oleh besar data yang diunduh dan diunggah, jumlah pengguna serta tampilan website. Jadi, apabila Anda ingin menghemat bandwidth, maka hindari mengunduh dan mengunggah data dalam jumlah yang sangat besar, serta pilihlah website yang tidak berat. Itulah tadi materi bandwidth yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.